Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya di channelnya Arula Arile. Kali ini akan membahas atau membedakan waru-waru ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk channelnya Arula Arile. Makasih atas supportnya, makasih atas dukungannya. Biar selalu tayang terus di channelnya Arula Arile dengan berbagai bahasan ya. Untuk yang pertama adalah waru merah ya, waru merah dengan kondisi daun seperti ini, karakternya lumayan unik juga dari segi kekerasan, biarpun rantingnya masih kecil, tapi udah terlihat kerasnya. Nah, secara umum waru itu nggak jauh berbeda ya, kalau kita pompa, kita ground, atau kita push secara intens, waru menghasilkan ruas-ruas yang panjang ya. Tapi karena dengan pemupukan yang tidak begitu intens, nanti ada hasil ruas-ruas yang sangat pendek ya. Tapi segi kekerasan jelas berbeda ya. Untuk waru merah, kekerasannya cukup keras juga nih. Batangnya atau pohonnya secara pertumbuhan agak alot juga, nah sedikit lambat. Oke. Yang kedua kita bahas tentang waru India ya. Waru India juga kalau kita pos atau kita ground di tanah, oke, kita pompa secara intens pemupukannya, tetap aja hasilnya juga menghasilkan buku yang sangat panjang ya. Lihat, kurang lebih ada 6 sentian. 6 sentian. Nah, ketika pemupukan kita kurangi, nah lihat hasilnya, pembukuan ini menjadi pendek. Nah, lihat pembukuannya menjadi pendek ya. Jadi kalau pemahaman tentang waru bahwa waru ini lebih baik, waru ini lebih baik, ya sama aja sebetulnya waru itu. Tergantung intensitas kita memperlakukan pohonnya ya. Nah, saat kita ini saya udah uji coba ya bertahun-tahun. Ternyata dengan pemupukan yang intens malah menghasilkan ruas yang panjang seperti ini nih. Nah, dari titik bekas daun ke titik bekas daun itu jauh. Lihat nih, dari titik daun ke titik daun sangat jauh. Kurang lebih ada 5 sentian, lihat. Ya. Ini dipupuk dengan intens, subur banget, lihat daunnya tuh. Dari segi warna, nah kayak begini. Kalau waru India itu apa ya, kuncupnya lebih ke kuning-kuningan atau sedikit oranye ya, sedikit oranye. Dengan batang juga mirip, agak ke oren-orenan. Nah, kalau ruas itu tergantung pemupukan ya, atau kesuburan tanah atau kesuburan medianya. Oke, kita lanjut ke waru parigata ya. Nah, ini hasil eksperimen. Waru parigata, nah, secara umum waru mirip atau sama ya, secara karakter sedikit berbeda. Oke, kita bedakan, lihat. Nah, dalam pemupukan yang intens hasilnya nggak jauh beda seperti ini. Ini waru parigata. Nah, dari segi kelenturan, karena ini hasil mutasi, mungkin sedikit agak lembek ya dibanding waru merah, dibanding waru India ya. Waru India lebih lembek daripada waru merah, dan waru parigata lebih lembek daripada waru India ya, karena hasil mutasi kerusakan pada genetika ya. Jadi bahan pohonnya sedikit lembek, walaupun udah kayak gede sebegini juga nih, tetap aja lentur.
Kalau perawatannya kurang nyaman, ini waru parigata itu kurang intens, cepat mati ya. Karena dibilang waru sakit, ini waru sakit. Parigata itu hasil sakit atau perubahan alam atau perubahan genetika yang dihasilkan oleh alam dari hasil makanan yang kurang tidak sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh warunya sendiri ya, tubuh pohonnya ini sendiri. Jadi menghasilkan warna yang berbeda. Oke, kita lanjut ke waru. Ada dua ya, waru parigata itu kembali lagi mutasi menjadi waru berpucuk merah ya. Tapi secara umum untuk ruas buku itu tergantung intensitas pemupukan atau groundnya di tanah. Nah, saya coba saat kita pakai pupuk dengan pupuk yang bagus, dengan media yang bagus, hasilnya ruasnya, nih lihat hasil ruasnya panjang juga. Dari titik bekas daun ke titik bekas daun ini hampir 8 cm ya. Ketika kita mau perlakukan pengurangan, jadi menghasilkan juga ruas yang sangat pendek, kurang lebih 1,5 sentian. Lihat. Dan kita coba lagi ke bagian atas, kita melakukan pemupukan yang intens, malah kembali lagi ya seperti ini dengan ruas 6 cm, 5 cm. Terus ulang lagi, saya coba kurangi pupuknya, menghasilkan ruas yang sangat padat juga. Nah, malah ada yang sampai 3 mili ya. Jadi waru itu secara umum sama ya, nanti hanya beda di warna, beda di kelenturan nih. Ini karena udah 2 kali perubahan mutasi, malah lebih lentur daripada waru parigata ya. Kita lanjut ke waru lokal ya. Waru lokal. Nah, kalau digenjot dipupuk terus sama aja. Malah waru lokal itu lebih panjang ruasnya daripada waru-waru lain ya. Lihat dari titik bekas daun sampai titik bekas daun lagi. Sekitar ada 8 cm, ada 9 sentian. Kalau untuk pengecilan daun itu hanya di metode pembagian cabang, di mana pembagian cabang lebih banyak, maka semua daun waru itu bisa mengecil ya. Nah, jadi kita membedakan itu dari karakter, atau kita harus memahami secara botani, memahami secara perawatan, memahami secara perlakuan ya. Nanti juga paham apa yang dihasilkan. Nah, kelenturan, nah untuk waru ini sama dengan waru-waru lain lah, lentur. Oke. Malah waru lokal itu lebih kuat. Kalau kita lipat dengan kawat itu malah lebih kuat daripada waru parigata ya. Kalau waru merah sedikit keras, malah kalau hati-hati itu bisa menghasilkan lipatan yang bagus. Kalau waru lokal ya, waru yang ada di pagar-pagar di kampung ini, kalau udah pecah juga masih tumbuhnya masih bagus. Kalau udah pecah karena lipatan kawat itu masih bagus juga tumbuhnya. Sedikit kebal ya. Baik, kita lanjut untuk penjelasan di waru Taiwan. Nah, waru Taiwan. Nah, kita perlakukan di bulan lalu. Nah, saya mengambil ruas yang paling pendek awalnya. Nah, kita ground di tanah. Nah, ini ruas-ruasnya hampir 1 cm, 1 cm, setengah cm. Nah, kita ground sedikit nih, kasih pemupukan yang lebih lagi, hasilnya panjang juga nih, hampir 7 cm. Nah, ini waru
Oke, waru Taiwan ya. Waru Taiwan, lihat. Dengan warna pucuknya atau warna tunas awalnya seperti ini ya. Kehijau-hijauan. Oke. Kelenturan. Nah, waru Taiwan itu lentur, bagus. Kalau udah pecah atau udah luka itu mudah nutup lagi ya. Kambiumnya cepat nutup ya. Dan untuk karakter-karakter ruas secara umum tidak jauh berbeda, itu tergantung intensitas kita dalam pemupukan atau ground ya. Baik, yang terakhir kita ambil waru wayang ya, waru wayang. Nah, kita ambil contoh, saya ambil contoh dari waru wayang, ambil ruas tersubur ya. Yang awalnya kita ambil ruas 6 cm. Karena dulu dalam pembuatannya itu sekitar 2 bulan itu terus dipupuk ya. Nah, menghasilkan ruas-ruas yang panjang seperti ini. Nah, untuk pemindahan ke pot, kita pengen ruasnya menjadi pendek. Nah, maka menghasilkan ruas-ruas sekira 3 cm itu karena dikurangi pemupukannya ya. Lalu udah posisinya pindah ke pot. Nah, jadi kalau kita ulangi pemupukan ya dengan cermat atau intent, maka menghasilkan ruas yang kembali lagi pada dasarnya ya, menjadi panjang kembali seperti ini. Nih. Dari tunas bekas daun, nah di atas ini nih, sampai tunas bekas daun lagi kedua menghasilkan ruas yang panjang sekitar 5,5 cm. Maka secara umum semua waru itu gak jauh berbeda, walaupun ada sedikit perbedaan ruas, enggak jauh gitu kan. Tapi orang banyak memilih kepada waru-waru yang beruas pendek ya. Di antaranya waru India, waru Taiwan. Nah, sama waru Taiwan. Karena yang diperhitungkan itu adalah kekerasan atau kelenturannya mudah dan pengembalian luka kambium atau secara penutupan bekas luka itu lebih cepat ya, lebih cepat waru India sama waru Taiwan. Kalau waru Parigata itu sedikit agak lambat ya untuk menutup kambium. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi penonton. Mudah-mudahan apa yang kita buka ini menjadi sebuah inspirasi. Kalaupun ada salah-salah bisa dikomen. Kalau memang benar bisa di like aja ya begitu. Jangan lupa like.